Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari HTN Manahal, Fakultas Syariah IAIN Palo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengunjung yang terhormat, pada hari ini akan berlangsung sidang perkara Perdata Cerai Talak Register nomor 230 Perdata Gugatan tahun 2021 Peradilan Semu Fakultas Syariah IAIN Palopo antara Akmal Sodikin binti Ibrahim sebagai pemohon melawan Yunia Yeri Rahmawati binti Muhammad sebagai termohon. Kepada para pengunjung yang ingin mengikuti jalannya persidangan, dipersilahkan memasuki ruangan sidang. Kepada para pengunjung yang hadir, kami harap agar dapat menjaga ketertiban, tidak keluar masuk ruangan sidang selama sidang berlangsung. Berhubung majelis hakim akan segera memasuki ruang sidang, para hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin 17 Mei 2021, persidangan Pengadilan Agama Semu Fakultas Syariah IAIN Palopo memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak dengan registrasi nomor 230 Perdata Gugatan 2021 Peradilan Semu Fakultas Syariah IAIN Palopo antara Akmal bin Ibrahim sebagai pemohon melawan Yunia Yeri binti Muhammad sebagai permohon. Dibuka dengan resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Akmal Sodikin bin Ibrahim sebagai pemohon beserta kuasanya dan saudari Yunia Yeri Rahmawati binti Muhammad sebagai termohon, dipersilahkan memasuki ruang sidang. Tiga. Saudara pemohon, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat Pak, dan saya siap untuk mengikuti persidangan hari ini. Saudara pemohon, apakah saudara yang membuat surat permohonan hari ini? Benar Pak Hakim, saya yang membuatnya. Saudara pemohon, coba saudara sebutkan identitas saudara dengan lengkap. Nama saya Akmal Sodikin, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan perusahaan, tempat tinggal di Jalan Andi Jemak, Tempat Tikawara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Apakah saudara yang membuat kartu identitas ini? Iya Pak Hakim. Coba saudara perlihatkan. Saudara pemohon, apakah saudara datang sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Saya datang bersama kuasa hukum saya Pak Hakim. Apakah saudara benar kuasa hukum pemohon? Iya Pak Hakim. Coba perkenalkan identitas saudara. Baik Pak Hakim, nama saya Enik, SH, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan pengacara penasihat Islam dari kantor LBH Palopo. Alamat kantor Jalan Kungsingki nomor 36 Panjalesang, Muara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Bisa saudari perlihatkan tanda pengenal saudari beserta surat kuasa khususnya? Bisa Pak Hakim. Baik, saudari kuasa hukum harap duduk di bangku belakang dulu. Bagaimana dengan saudari termohon? Apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Bagaimana dengan saudari termohon? Apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Saudari termohon,
Coba saudara sebutkan identitas saudari dengan lengkap. Baik, nama saya Yunia Yeri Rahmawati, umur 28 tahun, pendidikan S1, kerja di SD, tempat tinggal di Rendai, Kota Maluku. Apakah saudari membawa kartu identitas? Bawa Pak. Bisa saudari perlihatkan? Bisa. Saudari termohon, apakah saudari datang sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Saya datang sendiri. Saudara pemohon, apakah saudara tahu mengapa saudara datang ke sini? Ya Pak Hakim, saya datang ke sini untuk menceraikan istri saya. Saudara termohon, benarkah apa yang dikatakan oleh pemohon tadi bahwa saudari adalah istrinya? 3. Siapa istri saudara? Dia Pak Hakim. Saudari termohon, benarkah apa yang dikatakan oleh pemohon tadi bahwa saudari adalah istrinya? Benar, saya adalah istrinya. Lalu, mengapa saudari datang ke sini? Saya datang ke sini atas panggilan beberapa hari yang lalu bahwa saya ada persidangan perceraian dari suami saya. Begitu, saudara pemohon dan termohon, saudara datang ke sini berdasarkan panggilan yang telah sampai kepada saudari beberapa hari yang lalu. Dan panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. Hari ini adalah sidang pertama atas perkara cerai talak antara saudara Akmal Sodikin bin Ibrahim sebagai pemohon dan saudari Yunia Riyadi Rahmawati binti Muhammad sebagai termohon. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada hari pertama sidang ini kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudara pemohon dan termohon bahwa perceraian itu tidak baik untuk saudara. Mengapa? Karena dengan perceraian berarti ikatan suci yang selama ini terjalin dalam sebuah keluarga akan hancur. Apa yang selama ini dicita-citakan akan lenyap di barat mimpi yang semu. Alangkah lebih baiknya jika segala permasalahan yang timbul dalam rumah tangga kita selesaikan secara kekeluargaan. Oleh sebab itu, berdamailah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan rahmatnya dalam kasih sayangnya jika kita mau saling berdamai dan memaafkan satu sama lain. Silakan hakim anggota 1 untuk melakukan perdamaian kepada para pihak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Ketua Majelis. Saudara pemohon dan saudari termohon, jika kami memperhatikan permohonan dari pemohon ini, terlihat di permohonan ini bahwa antara pemohon dan termohon sudah menikah pada tahun 2013. Ini menunjukkan bahwa usia perkawinan antara pemohon dan termohon itu sudah cukup lama. Tentunya banyak kenangan manis, masa lalu yang sulit untuk dilupakan. Apalagi dengan hadirnya 3 orang buah hati yang tentunya masih memiliki masa depan yang sangat panjang. Perceraian tentu saja akan mengukirkan kenangan saudara atau kenangan yang buruk bagi anak-anak. Dampak seperti ini tentu saja akan membebani terutama bagi pikiran mereka dan tentu saja akan mengganggu masa depan mereka. Apakah keputusan ini sudah saudara dan saudari perhitungkan? Hilaf dan lupa adalah 2 sifat manusia, bahkan sudah menjadi fitrah manusia. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita mampu dan mau memaafkan sesama, apalagi orang yang sangat berharga dalam hidup kita. Ikatan suami istri merupakan ikatan suci yang sangat disayangkan sekali jika berakhir dengan perceraian, karena dampaknya yang begitu besar bagi pasangan suami istri tersebut dan tentunya anak-anak mereka. Jadi kami harap kepada saudara pemohon dan termohon, urungkanlah niat saudara untuk bercerai karena kasihan anak-anak. Dan satu lagi, sebutan janda dan duda tidaklah nyaman bagi kandungan kita.
keluarga yang utuh adalah idaman kita semua. Terima kasih Pak Ketua Majelis. Baiklah, kalau begitu saudara pemohon yang termohon, semoga arahan dan nasihat yang kami berikan kepada saudara berdua tadi menciptakan perdamaian dan kerukunan, serta dapat menggugat hati saudara untuk mengurungkan niat perceraian ini. Bagaimana saudara pemohon? Tidak Pak Hakim, saya sudah memikirkan matang-matang persoalan itu dan saya tetap pada permohonan saya untuk yang telah mengajukan perceraian tersebut. Saya sudah tidak tahan lagi terhadap perlakuannya yang sudah kelewatan batas. Bagaimana saudari termohon? Kalau saya berharap suami saya mempertimbangkan dan berharap mau mencabut permohonannya karena mengingat ada anaknya yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Bagaimana dengan saudara pemohon? Apakah saudara mau mempertimbangkan kembali? Sudahlah Pak Hakim, sudah banyak cara yang kami tempuh, usaha-usaha damai yang kami tempuh, tapi toh hasilnya tetap saja sama. Tetap saja mengulang kembali dan itu hanya sebagai alasannya. Walaupun nantinya kami bercerai, namun perhatian dan kasih sayang saya tidak akan berkurang sedikit pun untuk ketiga anak saya. Saya akan tetap menyayangi ketiga anak saya. Baiklah, saudara pemohon dan termohon, upaya damai dalam persidangan ini Baiklah, saudara pemohon dan termohon, upaya damai dalam persidangan ini telah diupayakan. Nampaknya sampai saat ini belum berhasil. Namun tentu harapan kita perdamaian adalah jalan keluar yang terbaik. Untuk itu, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2008, Majelis memberikan kesempatan kepada saudara pemohon dan termohon untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara proses mediasi di luar persidangan ini dan dipandu oleh mediator Sulehatul Asisa dan Indah Ramadhani dan Yusuf. Saudara pemohon, di antara 3 orang yang kami sebutkan tadi, siapakah kira-kira di antaranya yang dapat saudara jadikan sebagai mediator? Di antara saudara yang akan mengupayakan perdamaian dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga saudara ini di luar persidangan. Saya setuju dengan Yusuf sebagai panitera dan Suleha dan Indah Ramadhani sebagai hakim peradilan agama, Fakultas Syariah sebagai moderator. Baiklah kalau begitu, karena usaha damai bagi kedua belah pihak tidak dapat ditempuh, maka pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dengan membaca surat permohonan yang telah terdaftar di Pengadilan Semu Fakultas Syariah IAIN Palopo dan dengan register nomor 230 Perdata Gugatan 2021. Saudari termohon, apakah saudari sudah menerima salinan surat permohonan? Sudah Pak Hakim. Baiklah kalau begitu. Meskipun termohon sudah menerima salinan surat permohonan, namun di sini tetap akan kita bacakan surat permohonan pemohon. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Kota Majelis. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo 1442 Hijriah 2021 Masehi. Nomor istimewa hal cerai talak Palopo 15 Mei 2021. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Semu Fakultas Syariah IAIN Palopo di Palopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Akmal Sodikin bin Ibrahim, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan perusahaan, tempat tinggal di Jalan Andi Jema, Tempetika Warak, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Dengan ini mengajukan permohonan cerai atas diri Yuniani Rahmawati binti Muhammad, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, tempat tinggal di Jalan Bako Belandai Barat, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai termohon. Dengan alasan dan dalil sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pemohon adalah suami yang sah termohon yang menikah secara Islam pada tanggal 1 Januari 2013 sesuai dengan duplikat kutipan akta nikah.
tanggal 1 Januari 2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Palopo. Yang kedua, bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama Agus Riansyah Putra, laki-laki yang berumur 8 tahun, Khairunisa Hafifah, perempuan umur 6 tahun, Hanafi Irawan, laki-laki umur 5 tahun. Anak-anak tersebut semuanya ikut tinggal bersama termohon. Yang ketiga, bahwa setelah pernikahan tersebut, rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya rukun dan damai. Namun, sejak bulan Oktober 2020, kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan lebih lama. Sebagaimana yang diharapkan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawadah, dan warahmah, serta kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 1 dan 2 kompilasi hukum Islam, karena antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junto atau bertalian pasal 116 huruf F kompilasi hukum Islam yang disebabkan antara lain sebagai berikut. Termohon egois, mau menang sendiri, sulit diberi pengertian dan sulit diajak tukar pikiran yang sifatnya baik untuk membina keutuhan rumah tangga. Kemudian termohon selalu merasa tidak senang apabila pemohon terlambat pulang, walaupun pemohon telah menjelaskan atas keterlambatan pulangnya tersebut. Kemudian termohon sering menganggap remeh dan menyepelekan pemohon sebagai suami. Kemudian termohon selalu berkata kasar yang tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang istri terhadap suaminya, dan kecurigaan tersebut terlalu berlebihan terhadap pemohon. Akibat pemohon selalu merasa kesal atas sikap dan perbuatan termohon tersebut. Kemudian termohon selalu merasa cemburu kepada pemohon, walaupun ada yang dicemburukan oleh termohon tersebut sama sekali tidak benar dan tidak ada. Kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Oktober, disebabkan termohon tetap saja mencurigai dan mencemburi pemohon walaupun pemohon telah memberikan gaji dan penghasilan. Namun termohon tetap mencurigai pemohon seakan-akan pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain lagi. Bahwa pihak keluarga pernah menasihati dan mendamaikan pemohon dan termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Kemudian bahwa berdasarkan dalil dan alasan pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junto pasal 118 kompilasi hukum Islam. Dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semu Fakultas Syariah IAIN Palopo dan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan yang kemudian memanggil para pihak untuk diperiksa dan selanjutnya mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon. Yang kedua, memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak 1 atau talak raj'i. Kemudian menetapkan hak dana atau hak asuh anak. Ketiga, orang anak pemohon dan termohon yang masing-masing bernama Agus Riansyah Putra, laki-laki umur 8 tahun, Khairunisa Hafifah, perempuan umur 6 tahun, dan Hanafi Irawan, laki-laki umur 5 tahun kepada pemohon. Kemudian membebankan biaya perkara kepada pemohon. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palopo 15 Mei 2021, pemohon. Saudara pemohon, apakah saudara akan merubah atau menambah isi surat permohonan saudara? Tidak, Pak Hakim, saya rasa suratnya itu sudah cukup.
Saudari termohon, apakah saudari akan mengajukan jawaban mengenai surat permohonan pemohon ini secara lisan atau tertulis? Ya Pak Hakim, saya akan mengajukan jawaban secara tertulis. Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk mendengarkan jawaban dari termohon atas permohonan pemohon, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Senin 24 Mei 2021 pukul 9 WIB dengan perintah kepada pemohon dan termohon untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai talak register nomor 230 perdata gugatan 2021 peradilan semu Fakultas Syariah IAIN Palopo ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin mohon berdiri. Pengadilan Agama Semu Fakultas Syariah IAIN Palopo dalam perkara cerai talak berita acara persidangan nomor 230 perdata gugatan tahun 2021 Peradilan Semu Fakultas Syariah IAIN Palopo. Sidang lanjutan pemeriksaan perkara Pengadilan Agama Fakultas Syariah IAIN Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Senin 24 Mei 2021 dalam perkara cerai talak antara Akmal Sodikin bin Ibrahim sebagai pemohon dan Yunia Yeri Rahmawati binti Muhammad sebagai termohon. Susunan persidangan: pertama, Muhammad Aksal M.Hum sebagai Ketua Majelis Hakim. Kedua, Suleha Nurasisa Pasinian SHMH sebagai Hakim Anggota 1. Ketiga, Indah Ramadhani SHMH sebagai Hakim Anggota 2. Keempat, Muhammad Yusuf sebagai Panitra pengganti. Berhubung majelis hakim akan segera memasuki ruang sidang, para hadirin dimohon berdiri. Pada hari ini, Senin 24 Mei 2021, persidangan Pengadilan Agama Umum Fakultas Syariah IAIN Palopo memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak dengan registrasi nomor 230 perdata gugatan 2021 Peradilan Semu Fakultas Syariah IAIN Palopo antara Akmal Sodikin bin Ibrahim sebagai pemohon melawan Yunia Yeri Rahmawati binti Muhammad sebagai termohon. Dibuka dengan resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada jurusita supaya memanggil pemohon dan termohon. Kepada Saudara Akmal Sodikin bin Ibrahim sebagai pemohon dan Saudari Yunia Yeri Rahmawati binti Muhammad sebagai termohon beserta kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Tiga. Saudara pemohon, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah, saya sehat hakim dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Bagaimana dengan saudara termohon? Apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Saudari termohon, apakah saudari didampingi oleh kuasa hukum? Saya didampingi oleh kuasa hukum saya. Apakah saudari benar kuasa hukum termohon?
Ya Pak Hakim, benar saya kuasa hukum saudara. Coba perkenalkan identitas saudara. Baik Pak Hakim, nama saya Nirmala Sari Firman Esa, umur saya 25 tahun, agama Islam, pekerjaan pengacara atau penasihat hukum dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia untuk Keadilan Palopo. Alamat kantor Jalan Dr. Andes Juanda nomor 14 C Palopo. Bisa saudari perlihatkan tanda pengenalan saudara beserta surat kuasa khususnya? Bisa Pak. Baik, saudari kuasa hukum harap duduk di bangku belakang dulu. Saudara pemohon dan saudara termohon, sudah 1 minggu berlalu dari sidang pertama. Bagaimana saudara pemohon? Apakah saudara mempunyai keinginan untuk tidak meneruskan persidangan ini dan ingin menempuh upaya damai saja? Tidak, Pak Hakim. Tekad saya sudah bulat untuk bercerai. Saya sudah tidak kembali lagi bersama dia. Saudari termohon, apakah saudari juga tidak ingin bersatu lagi dengan suami saudari ini? Sebenarnya dari awal saya masih ingin bersatu, tapi dia tidak mau. Baiklah, kalau begitu, berhubung upaya damai yang telah dilakukan sedemikian tapi tidak berhasil, maka sidang akan kita lanjutkan. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu bahwa agenda hari ini mendengarkan jawaban dari termohon mengenai surat permohonan pemohon. Saudari termohon, apakah saudari siap mengajukan jawaban pada hari ini? Saya siap mengajukan jawaban Pak secara tertulis. Baik, saya akan membacakan jawaban dari saudara termohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanda tangan di bawah ini. Nama Yunia Rahmawati, pekerjaan guru. Alamat di Jalan Bakau, Belandai, Barat, Kota Palopo. Sebagai termohon dalam perkara Perdata Register nomor 230 Perdata Gugatan 2021 Kerenaseum Fakultas Syariah Yan Palopo. Dengan ini menyampaikan jawaban dan gugatan balik atau rekonvensi sebagai berikut. Yang pertama, bahwa poin 1 dan 2 permohonan pemohon adalah benar dan asli buku kutipan akte nikah pemohon dan termohon sekarang ada di tangan termohon. Yang kedua, bahwa termohon sekarang guru di SD nomor 23 Batara di Palopo. Yang ketiga, bahwa benar antara pemohon dan termohon saling bertengkar, tetapi penyebabnya bukan karena termohon egois dan meremehkan pemohon. Yang benar penyebabnya adalah karena pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Dewi Rohani pada tanggal 2 April 2015. Hingga sekarang, termohon pernah berjumpa dengan istri pemohon tersebut yang tinggal bersama pemohon di rumah orang tua istri pemohon tersebut di Jalan Andi Jemak, Tempetika, Warak, Kota Palopo. Yang keempat, bahwa dalil pemohon pada poin 4 adalah benar, meskipun pada waktu itu bulan Oktober 2020 pemohon ada memberikan gajian kepada termohon sebesar 800.000. Termohon tetap curiga dengan sikap pemohon berpacaran lagi dengan wanita lain, dan terakhir kali pemohon memberikan nafkah belanja rumah tangga pada bulan April 2021 sebesar 500.000. Kemudian yang kelima, bahwa benar pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan termohon dan pemohon. Yang keenam, bahwa sebenarnya termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga ini melihat kondisi ketiga anak kami yang masih membutuhkan kasih sayang dari ayahnya. Akan tetapi, mengingat pemohon telah mengkhianati termohon dengan menikahi perempuan lain, maka termohon tidak keberatan untuk diceraikan dari pemohon. Tetapi termohon menuntut hak termohon akibat perceraian dalam rekonvensi, bahwa setiap suami yang menceraikan istrinya dibebani kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, maka termohon menuntut kewajiban-kewajiban pemohon dan menuntut hak termohon sebagai berikut. Yang pertama, biaya kontrakan rumah terhitung sejak bulan Oktober tahun 2020 sampai bulan April 2021 sebesar 5 juta rupiah. Yang kedua, biaya nafkah iddah untuk 3 bulan ke depan sebesar 1 juta rupiah. Yang ketiga, biaya tempat tinggal dan biaya siswa atau pakaian untuk 3 bulan ke depan selama masa iddah sebesar 1 juta. Yang keempat, kenang-kenangan berupa emas murni 24 karat berbentuk cincin seberat 10 gram.
Yang kelima, termohon mohon ditetapkan sebagai pengasuh 3 orang anak termohon dan pemohon tersebut. Yang keenam, biaya nafkah 3 orang anak tersebut dan pemohon tersebut sebesar 2 juta setiap bulan terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa atau sendiri atau sudah mandiri atau sudah menikah yang berumur 21 tahun. Demikian jawaban dan gugatan balik termohon ini dengan harapan dikabulkan. Palopo, Senin 24 Mei 2021. Hormat saya termohon. Apakah saudari akan merubah atau menambah jawaban tersebut? Saya tidak akan mengubah. Termohon, apakah saudara ingin mengajukan replik atas jawaban termohon sekaligus rekonvensinya? Ya Pak Hakim, saya akan mengajukan replik sekaligus jawaban atas rekonvensinya termohon. Apakah saudara sudah siap mengajukan replik pada hari ini? Saya belum bisa mengajukan replik sekarang Pak Hakim. Saya minta waktu untuk membuat replik secara tertulis saja. Karena pemohon meminta waktu untuk membuat tanggapan atau replik atas jawaban termohon, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan, hari Senin tanggal 31 Mei 2021 jam 10 WIB, dengan perintah kepada pemohon dan termohon untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan dengan perintah kepada pemohon dan termohon untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai talak register nomor 230 perdata gugatan 2021 Peradilan Semu Fakultas Syariah YN Palopo ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini tanggal 31 Mei 2021, persidangan Pengadilan Agama Semu Fakultas Syariah YN Palopo memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak dengan registrasi nomor 230 Perdata Gugatan 2021 Peradilan Semu Fakultas Syariah YN Palopo antara Akmal Sodikin bin Ibrahim sebagai pemohon dan melawan Inia Yeri Rahmawati sebagai termohon. Dibuka dengan resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saudari kuasa hukum pemohon, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat Pak Hakim dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Apakah saudari kuasa hukum didampingi oleh saudara pemohon? Tidak Pak Hakim, saya tidak bersama saudari pemohon karena pemohon ada urusan penting. Menurut kota. Bagaimana dengan saudari kuasa hukum termohon? Apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat Pak Hakim dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Apakah saudari kuasa hukum didampingi oleh saudara termohon? Tidak Pak Hakim, saya tidak bersama dengan saudari termohon karena termohon dalam keadaan tidak sehat. Saudari kuasa hukum pemohon dan kuasa hukum termohon, kami telah memberi kesempatan kepada saudara berdua untuk berdamai. Bagaimana hasilnya? Klien saya telah melakukannya Pak Hakim dan hasilnya beliau yakin tidak mungkin dapat bersatu lagi oleh sebab itu mohon perkara ini dilanjutkan. Begitu juga dengan klien saya, beliau memohon agar perkara ini dilanjutkan Pak Hakim karena beliau tidak rela dimadu oleh pemohon. Memang pada mulanya beliau tidak ingin bercerai Pak Hakim, tetapi karena melihat perilaku pemohon seperti itu, akhirnya beliau pun memutuskan untuk bercerai dengannya. Baiklah, kalau begitu, karena upaya damai yang telah kami lakukan untuk menghubungkan kembali kedua belah pihak tidak berhasil, maka sidang akan kita lanjutkan. Sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan kedua pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 bahwa agenda hari ini mendengarkan tanggapan atau replik tertulis dari pemohon atas jawaban termohon. Saudari kuasa hukum pemohon, apakah saudari sudah mempersiapkan tanggapan atau replik saudara? Sudah Pak Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bertanda tangan di bawah ini
Tompotika Wada, Kota Palopo. Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai pemohon dalam perkara perdata register nomor 230 perdata gugatan 2021 Peradilan Semu Fakultas Syariah IAIN Palopo. Dengan ini mengajukan replik atas jawaban dan rekonvensi termohon sebagai berikut. Yang pertama ialah bahwa benar pemohon telah menikah dengan Dwi Rohani, gadis Beratagi, pada bulan April 2015, di mana pemohon telah mengislamkan gadis tersebut sebelum menikah dengan pemohon. Yang kedua ialah bahwa yang benar antara pemohon dengan termohon tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga sebelum tahun 2019. Yang selanjutnya ialah bahwa tentang tuntutan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan sebagian dan menyatakan hanya sanggup membayarnya sebagai berikut. Yang pertama ialah pemohon keberatan tentang tuntutan biaya kontrak rumah tersebut dan tidak bersedia membayarkannya sebab pemohon tetap memberikan uang belanja rumah tangga kepada termohon selama ini. Dan terakhir pada bulan April 2021 dengan perantaraan anak permohon dan termohon. Yang kedua ialah pemohon hanya sanggup memberikan biaya nafkah selama iddah sebesar Rp500.000 sebab gaji pemohon sebagai karyawan perusahaan di Palopo hanya Rp1.100.000 per bulan. Saudari kuasa pemohon, apakah saudari akan berubah atau menambah isi tanggapan atau replik saudari? Tidak Hakim, saya Saudari kuasa hukum pemohon, tadi saudara sudah mendengar isi replik dari pemohon. Apakah saudara bisa memahami isi replik dari pemohon? Ya Pak Hakim, saya bisa memahami replik pemohon tersebut. Lalu, apakah saudari akan mengajukan duplik terhadap replik pemohon tadi? Ya Pak Hakim, saya akan menanggapi secara lisan saja bahwa saya tetap pada dalil-dalil jawaban dan dalil-dalil gugatan rekonvensi terhadap permohonan pemohon yang telah saya sampaikan dalam persidangan terdahulu. Lalu bagaimana tanggapan saudari atas uang belanja yang selama ini telah pemohon berikan kepada klien saudara? Tentang hal itu, memang benar Pak Hakim bahwa pemohon selalu memberikan uang belanja rumah tangga setiap bulan kepada klien saya, tetapi tidak mencukupi. Baik, karena kuasa hukum termohon tidak menanggapi replik pemohon, maka sidang kita lanjutkan dengan agenda pembuktian. Saudari kuasa hukum pemohon, apakah saudari telah mengajukan bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi pada hari ini? mohon Pak Hakim, saya belum mempersiapkan. Saudari kuasa hukum termohon, apakah saudari telah siap untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi pada hari ini? Maaf, saya juga belum mempersiapkannya Pak Hakim. Sidang untuk memberikan waktu kepada kuasa hukum pemohon dan kuasa hukum termohon mempersiapkan bukti berupa saksi, surat, dan sebagainya, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan hari Senin tanggal 7 Juni 2021 jam 9 WIB dengan perintah kepada pemohon atau kuasa hukumnya dan termohon atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai talak register nomor 230 perdata gugatan 2021 Peradilan Semu Fakultas Syariah IAIN Palopo ditutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada para pengunjung yang hadir, kami harap agar dapat menjaga ketertiban, tidak keluar masuk ruangan sidang selama sidang berlangsung. Berhubung majelis hakim akan segera memasuki ruang sidang, para hadirin dimohon berdiri. Pada hari ini, tanggal 7 Juni 2021, persidangan Pengadilan Agama Semu Fakultas Syariah IAIN Palopo
memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak dengan registrasi nomor 230 gugatan 2021 Peradilan Semu Fakultas Syariah Yayan Palopo. Antara Sodikin bin Ibrahim sebagai pemohon melawan Yunia Yeri Ramawati binti Muhammad sebagai permohon. Dibuka dengan resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pemohon dan saudara termohon, apakah sudah 1 minggu berlalu dari sidang ketiga dan kami telah memberikan kesempatan kepada saudara? Bagaimana? Apakah saudara pemohon berniat untuk tidak meneruskan persidangan ini dan ini berdamai saja? Tidak, Pak Hakim. Tekad saya sudah bulat untuk bercerai dan saya tidak ingin bersatu lagi dengan beliau. Saya tidak bersedia untuk hidup bersama dengan. Baiklah, kalau begitu, karena upaya damai yang telah kami lakukan terhadap kedua belah pihak tidak tercapai, maka sidang akan kita lanjutkan. Sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan ketiga tanggal 28 Mei 2021 bahwa agenda hari ini adalah pembuktian dari pemohon dan termohon. Saudara pemohon, apakah saudara sudah mempersiapkan bukti-bukti yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara pada hari ini? Sudah, Pak Hakim. Saya sudah mempersiapkan beberapa alat bukti, yaitu alat bukti surat dan 2 orang saksi. Lalu atas perintah majelis hakim, pemohon menyerahkan alat bukti. Alat bukti tertulis tersebut berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah nomor K.15.2.PW.01/1/2013 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Waras dengan Warak. Selanjutnya diberi tanda Baik, pembuktian akan kita lanjutkan dengan memeriksa saksi dari pemohon kepada jurusita supaya memanggil saksi pertama. Saksi pemohon supaya memasuki ruang sidang. Saudara saksi, coba saudari sebutkan identitas masing-masing. Majelis Hakim yang terhormat, nama saya Retna Sari binti Yusuf, umur 24 tahun, agama Islam. Sampai seorang. Perkenalkan, nama saya Aulia, umur 20 tahun. Sebelum saudari memberikan keterangan, apakah saudari bersedia untuk disumpah? Kami bersedia untuk disumpah. Demi Allah, saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lari dari yang sebenarnya. Dan saya paham akibatnya jika memberikan kesaksian yang tidak benar. Demi Allah, saya memberikan kesaksian dan keterangan Yang sebenarnya dan tidak lari dari yang sebenarnya, dan saya paham akibatnya jika memberikan kesaksian yang tidak benar. Saudara saksi Ratna, apakah saudari kenal dengan pemohon dan termohon? Kenal Pak Hakim, saya kenal dengan mereka berdua. Bagaimana saudari bisa kenal dengan pemohon dan termohon? Saudara Ahmad Sodikin adalah abang kandung saya dan saya kenal termohon sebagai istri pemohon sejak Januari 2013. Berapa anak pemohon dan termohon? 3 orang Pak Hakim, semuanya ikut dan tinggal bersama termohon di rumah orang tua termohon. Silakan kepada hakim anggota 1 untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Saudari saksi, di mana pemohon dan termohon tinggal bersama terakhir kali? Mereka tinggal bersama terakhir di rumah orang tua termohon. Apakah saudari tahu tentang perselisihan antara pemohon dengan termohon? Tahu Bu Hakim, saya tahu tentang perselisihan dan pertengkaran mereka. Kapan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi? Bulan Oktober 2020 Bu Hakim. Berapa kali saudari melihat antara pemohon dan termohon bertengkar? 3 kali Bu Hakim. Bagaimana saudari bisa melihat pertengkaran tersebut? Saya dulu pernah tinggal bersama mereka sampai tahun 2020. Nah, pada saat saya tinggal dengan mereka, itulah saya melihat dan mendengar pertengkaran mereka, Bu Hakim. Setahu saudari, apakah yang menyebabkan pertengkaran mereka itu? Waduh, kalau penyebab pertengkaran mereka saya tidak
2020 pemohon tidak lagi tinggal serumah karena antara termohon dan pemohon sering bertengkar jika pemohon berada di rumah. Pemohon sekarang tinggal di kediaman orang tua pemohon di Jalan Andi Jemak, Tungpiko, Warat, Kota Palopo. Apakah pihak keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak? Pihak keluarga pernah memberikan nasihat dan saran agar pemohon dan termohon dapat rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi hasilnya hidup. Baik, saya kembalikan kepada ketua majelis. Baik, saudara saksi, apakah ada lagi yang ingin saudara sampaikan? Tidak ada lagi Pak Hakim. Tiga. Saudara pemohon, apakah saudara dapat menerima keterangan saksi tadi atau Anda keberatan? Saya dapat terima Pak Hakim. Saudari termohon, apakah saudari dapat menerima keterangan saksi tadi atau Anda keberatan? Saya agak sedikit keberatan karena sebenarnya saksi mengetahui sebab pertengkaran kami, tapi saksi tidak mau mengatakannya. Benarkah begitu saudara saksi? Itu tidak benar Pak Hakim. Apa yang telah saya sampaikan tadi itulah yang saya tahu. Saya benar-benar tidak mengetahui penyebab pertengkaran mereka. Baik, saudara saksi, terima kasih atas kesaksian saudara. Saudari boleh meninggalkan ruangan sidang. Saudara saksi, apakah saudari kenal dengan pemohon dan termohon? Ya, saya kenal dengan mereka berdua Pak Hakim. Bagaimana bisa saudari kenal dengan pemohon dan termohon? Saya kenal mereka karena pemohon adalah sepupu saya dari pihak ayah. Saya kenal termohon bernama Yunia Yeri Rahmawati sebagai istri pemohon sejak pemohon menikah dengan termohon. Kapan mereka menikah dan berapa orang anak mereka? Mereka menikah sekitar tahun 2013 dan telah memiliki 3 orang anak yang bernama Agus Priyansyah Putra, Khairul Nisa Hafifah, dan Hanafi Irawan. Baik, silakan kepada hakim anggota 1 untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Apakah saudari saksi mengetahui tempat tinggal pemohon dan termohon? Tahu Bu Hakim, tempat tinggal pemohon saat ini di rumah orang tua pemohon. Begitu pula dengan termohon, ia bertempat tinggal di rumah orang tuanya. Karena sejak tahun 2020 hingga sekarang telah berpisah rumah karena pertengkaran yang sering terjadi di antara mereka berdua. Apakah pemohon pernah menceritakan tentang permasalahan dengan termohon kepada saudara? Pernah, bahwa sebelum mereka pisah rumah, pemohon sering curhat kepada saksi bahwa antara pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar lantaran termohon terlalu cemburu dan melarang pemohon untuk keluar rumah setelah pulang bekerja. Apakah saudari tahu tentang pekerjaan pemohon? Setahu saya, pemohon bekerja sebagai karyawan perusahaan berpenghasilan sekitar Rp1.100.000. Apakah pihak keluarga pemohon dan termohon pernah mendamaikan kedua belah pihak? Setahu saya pernah Bu, tapi tidak berhasil. Saksi sendiri sanggup lagi menyatukan pemohon dan termohon kembali. Baik, saya kembalikan kepada ketua majelis. Baik, terima kasih. Saudara saksi, apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Tidak ada lagi Pak Hakim. Saudara pemohon, apakah saudara dapat menerima keterangan saksi tadi atau Anda keberatan? Saya dapat terima Pak Hakim. Saudara termohon, apakah saudara dapat menerima keterangan saksi tadi atau Anda keberatan? Saya ingin memberi tanggapan terhadap keterangan saksi yang menyatakan bahwa termohon melarang pemohon keluar rumah. Bahwa yang benar itu menurut saya termohon melarang pemohon pulang larut malam. Baik, saudara saksi, terima kasih atas kesaksian saudari. Saudari boleh meninggalkan ruangan sidang. Saudara saksi, apakah ini saudari siap untuk memberikan kesaksian dan bersedia untuk disumpah? Saya siap memberikan kesaksian Pak Hakim dan saya bersiap untuk disumpah. Demi Allah, saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lari-lari dari yang sebenarnya. Dan saya paham akibatnya jika memberikan kesaksian yang tidak benar. Demi Allah, saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lari dari yang sebenarnya. Dan saya paham akibatnya jika memberikan kesaksian yang tidak benar. Perkenalkan
tahun, agama Islam. Pekerjaan dosen, tempat tinggal di Jalan Bakau, Balandai, Bara, Kota Palopo. Saya siap memberikan kesaksian, Pak Hakim, dan saya bersedia untuk disumpah. Ya, saya kenal dengan mereka berdua. Saya kenal mereka karena rumah kami bersebelahan dan saya juga teman dekat termohon sejak kecil. Ya, saya tahu, Bu Hakim, karena termohon selalu bercerita tentang permasalahan rumah tangganya kepada saya setiap kali selesai bertengkar. Tahu, Bu Hakim, memang awal mulanya termohon tidak cemburuan, tapi belakangan tepatnya pada bulan April 2014, pemohon menampakkan sikap yang membuat termohon menjadi cemburu dengan pergi berduaan dengan wanita lain dan sering pulang larut malam. Kalau tentang hal itu, termohon juga pernah menceritakannya bahwa pemohon telah menikah dengan wanita lain sekitar bulan April 2015. Dan semenjak itulah mereka sering bertengkar. Ada, Bu. Pihak keluarga sudah berulang kali menasihati keduanya, termasuk juga saksi. Namun mereka tetap bersikukuh ingin bercerai. Meskipun terkadang termohon masih ingin bersatu lagi dengan membujuk pemohon agar mau menceraikan istri keduanya. Tapi semua itu adalah usaha yang sia-sia. Kita sudah mempersiapkan uang akibat perceraian tersebut? Ya Pak Hakim, saya sudah mempersiapkan sebagai berikut. Untuk biaya nafkah selama 3 bulan sebesar Rp1.500.000. Kemudian untuk biaya kiswas, perangkat pakaian, dan maskah atau tempat tinggal selama masa iddah 3 bulan sebesar 9 juta rupiah. Dan untuk biaya mut'ah atau kenang-kenangan berupa cincin emas 24 karat sebesar 5 gram. Kemudian majelis berdatang kepada pemohon agar sudah gitu kamu Mbak? Pemohon, apakah saudara sudah siap untuk mengucapkan ikrar talak satu rajih terhadap diri termohon pada hari ini? Saya sudah siap untuk mengucapkan ikrar talak satu rajih termohon pada hari ini, Pak Hakim. Saudari termohon, apakah saudari dalam keadaan suci hari ini? Saya dalam keadaan suci. Baiklah, kalau begitu, saudara pemohon, apakah saudara akan mengucapkan sendirian atau saudara perlu dibimbing? Saya akan mengucapkan sendiri saja Pak Hakim. Baik, kami persilahkan kepada pemohon untuk mengucapkannya. Terima kasih Ibu Hakim. Pada hari ini, tanggal 21 Juni 2021, saya, Akmal Sodikin bin Ibrahim, menjatuhkan talak satu rajih terhadap istri saya, Yunia Yeri Rahmawati binti Muhammad, di hadapan sidang pengadilan agama Fakultas Syariah IAIN Palopo. Demikian ikrar talak ini saya ucapkan dengan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dan selesainya pembacaan ikrar talak dari pemohon tadi, maka majelis hakim berkewajiban membuat sebuah ketetapan mengenai hal tersebut sebagai berikut. Penetapan telah terjadinya ikrar talak nomor 230 Perdata Gugatan 2021 Peradilan Semu Fakultas Syariah IAIN Palopo demi keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Pengadilan Agama Fakultas Syariah IAIN Palopo mengadili Nana Akmal Sodikin, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan perusahaan swasta, tempat tinggal Jalan Andi Jema Palopo. Dalam hal ini disebut sebagai pemohon, melawan nama Yunia Yeri Rahmawati binti Muhammad, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, tempat tinggal Jalan Bakau Balandai. Dalam hal ini disebut sebagai termohon, menimbang bahwa termohon pada saat dijatuhkan talaknya dalam keadaan suci, menetapkan perkawinan antara pemohon Akmal Sodikin bin Ibrahim dengan termohon Yunia Yeri Rahmawati binti Muhammad putus karena perceraian dengan talak satu rajih. Dengan demikian ditetapkan
pada hari Senin 21 Juni 2021 oleh Majelis Hakim. Demikianlah berita acara sidang penyaksian ikrar talak ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Dengan demikian, sidang perkara perdata register nomor 230 perdata gugatan 2021 Peradilan Seluruh Fakultas Syariah Yayan Palopo antara Ahmad Sodikin bin Ibrahim sebagai pemohon melawan Dunia Yayan Rahmawati binti Muhammad sebagai termohon dinyatakan selesai dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.